Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Di video ini gue tidak akan membuat dulu tutorial ataupun react dan bedah. Jadi kali ini gue akan menceritakan mengenai 1 tahun perjalanan gue di YouTube. Sebenarnya udah banyak sih yang bikin tentang gimana caranya di YouTube. Banyak banget tuh yang bikin yang video-video kayak gitu. Tapi di video ini gue akan ya pasti beda ceritanya lah. Di sini setahun ini gue menjalani setahun lebih sedikit lah ya, udah setahun gue menjalani YouTube ini dan sampai titik 300.000 subscriber, dan bagi gue ini besar ya, bagi gue gitu, secara konten gue yang tidak banyak diminati orang gitu ya. Dan kita bukan ngebahas soal angkanya, tapi kita akan membahas tentang apa aja gitu, karena banyak banget yang nanya, entah itu di dunia nyata ataupun di sosial media ataupun teman-teman gue, banyak banget yang nanya, bro, mana gue masih kita caranya YouTube gitu kan ya. Dan lu gimana sih caranya YouTube gitu kan ya. Apalagi gue ini baru 1 tahun ya, dan gue sampai sekarang pun masih mencari jati diri ya. Jadi santuy ya sebenarnya videonya, cuman gerah. Pertama gue pengen ceritain dulu bahwa konten gue ini mengenai visual effect dan juga editing ya, entah itu foto, video, dan juga visual effect. Gue mau mulai mencintai dunia visual effect ini sejak gue SMP kelas 2 ya. 2014 gue itu 14 tahun dan itu kelas 2 SMP ya. Jadi gue masih 19 tahun. Udah tua tapi mukanya ya. Gue mulai suka nonton film pada saat itu. Jadi gue mulai untuk bikin visual effect ya, bikin video-video iseng gitu, dan ini videonya. Gua suka bikin yang namanya cloning atau yang bikin kembar-kembar kayak begitu ya. Gua pengen juga bikin video yang rada panjang gitu ya. Gimana kalau gua masukin ke YouTube? Karena gua waktu itu nontonin Tara Arts ya, dan gua juga belajar dari Tara Arts Movie pada saat itu 2014. Gua masih belum bisa ngedit ya. Bedain apa bedanya ngedit sama visual effect gitu ya. Gua cuma suka sama yang namanya visual effect, dan gua belum belajar sama sekali yang namanya editing. Nah, mulai coba bikin video yang cukup panjang gitu ya, dan which is gue salah belajar men. Seharusnya gini ya, pola lu belajar itu kan Premiere Pro dulu, editing, baru After Effects gitu ya. Dan gue belajar dari After Effects dulu, yang mana itu salah sebenarnya. Tapi ya gue menjalani itu dulu. Gue ngeditnya tuh di satu-satu ini di After Effects kayak begini, kayak tangga gitu, dan itu salah, tapi ya udah kejadian lah ya. Akhirnya gue bikin video yang cukup panjang dan gue upload di YouTube, dan videonya masih ada sampai sekarang ya. Dan channel ini udah dibikin dari 2014 ya, jadi gue udah mulai upload di channel ini dari dulu, dari gue SMP kelas 2. Tapi pada saat itu gue nggak punya subscriber sama sekali, dan nambah pun cuma teman-teman sekitar doang. Dari kelas 2 SMP, kelas 3, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, itu cuma 54 kalau nggak salah ya, 54 subscriber. Karena gue juga jarang upload banget, jarang banget gitu ya. Dan pada saat itu gue pengen aktif nih channel nih. Gue dari SMA udah mikirin gitu, gue pengen bikin apa ya, gue udah suka bikin video gitu. Tapi kalau nggak jadi hasil ya rugi juga gitu. Akhirnya gue mikir gimana kalau gue seriusin di YouTube gitu ya. Karena gue tipe orang yang susah banget sosialisasi, ngobrol sama orang. Gue dari SMA udah mikirin gimana kalau bikin YouTube aja deh gitu ya. Dan di sana gue udah yakin banget bahwa YouTube ini adalah wadah yang paling pas buat gue naro video-video gue gitu. Akhirnya dari SMA gue udah belajar ya, setiap hari ini di SMA itu gue bawa laptop, bawa kamera, dan itu bukan punya gue minjem sana sini ya laptop gitu, kadang pinjam teman yang ada di kelas. Gue pinjam teman di kelas istirahat, gue belajar tutorial ya di YouTube gitu. Gue belajar pakai laptop temen, gue pinjam kamera punya temen, gue pinjam dong gitu loh buat belajar gitu ya, ada usahanya dikit lah ya. Gue pinjam sana sini. Akhirnya ya berbagai ilmu pun terkumpul yang gue pelajari dari YouTube ya kan. Ya gue baru mulai suka sama editing itu di tahun 2018, yang which is mulu nih. Yang mana gue kelas 3 SMA pada saat itu. Subscriber gue masih 54 pada saat itu ya. Akhirnya gue mulai bikin video yang meskipun cringe gitu lah ya. Gue bikin video, bikin tutorial meskipun salah kadarnya gitu ya, dan gak ada yang nonton.
Mungkin ini juga pertanyaan yang kayak gini bakal sama ada di lu semua yang baru mau mulai YouTube gitu. Gimana sih caranya bikin banyak penonton? Gimana sih caranya bikin konten yang bagus? Itu pasti ada di diri lu, dan itu sama. Gue juga sama dulu nanyain itu, dan gue bingung mau nanya ke siapa. So gue pengen bikin video ini meskipun udah banyak yang bikin video kayak begini ya kan. Nah pada saat itu gue lebih banyak ke belajar gitu. Setiap hari gue pinjam sana sini sampai si kameranya nggak boleh dipinjemin lagi ya, si laptopnya pun nggak boleh dipinjemin lagi gitu ya, karena mungkin gue terlalu sering minjemnya ya. Tapi dibalik itu semua gue dapet ilmu. Akhirnya gue lulus pun ada saudara gue pinjemin laptop ya. Laptopnya masih ada sampai sekarang. Teh Indri, terima kasih. Laptop ini adalah perjuangan gue dulu nge-YouTube. Dan laptop itu masih Pentium 4, RAM-nya 2GB ya. Dan pokoknya lemak banget dah pokoknya buat ngedit. Tapi gue berusaha di laptop itu. Saudara gue minjemin ya, gue usahain sebaik mungkin. Gue lulus sekolah, gue coba-coba bikin video pakai laptop ini, dan gue upload beberapa video juga gitu kan ya. Tapi tetap gak ada yang nonton gitu amin ya. Ya ternyata akhirnya gue terapin prinsip ini. Kalau lo pengen seperti mereka, lo harus bikin video yang kualitasnya sama seperti mereka. Maksudnya nggak harus persis seperti itu. Yang penting ya maksudnya video lo tuh, kualitas video tuh udah layak gitu untuk ditonton orang banyak gitu loh. Sama gini nih, kualitas video lo kayak mereka yang udah layak ditonton banyak gitu ya. Jadi intinya gue mau perbaiki kualitas dari segi cara gue ngomong. Gue belajar setiap hari ya, dulu susah banget ngomong. Dan gue juga dari segi ngeditnya gue nggak banyak basa-basi gitu. Gue perbaiki dari segi itu. Kamera ya kan, kamera gimana sih, gue belajar kamera apa itu segi take exposure dan juga lighting. Gue perbaiki semuanya, dan akhirnya gue menemukan titik di mana gue merasa oke, penonton sudah mulai datang. Nah dari situ gue bikin video konsisten. Nah ini yang paling susah, karena kebanyakan yang udah ngeluh, wah video gue gak ditonton, wah video gue gak laku nih, tapi video lu gak ada gitu loh. Maksudnya gak ada itu lu gak konsisten. Lu baru bikin video seminggu satu, seminggu berikutnya bikin lagi, dan lu ngeluh gitu baru bikin 4 video gitu loh ya. Padahal bikin aja terus sebanyak mungkin, karena suatu saat lu bakal naik gitu kalau video lu layak ditonton men. Jadi intinya perbaiki aja kualitas lu dulu, dan lu tonton video lu, bandingin sama konten kreator yang banyak penontonnya, apakah lu udah layak ditonton oleh orang banyak. Itu dulu yang pertama yang gue terapin. Dan ya banyak juga akhirnya penonton datang ya, sehari-hari naik terus. Dan itu lama men, dari 0 sampai 1000 itu lama. Gue dari SMA kelas 3 itu masih 50 subscriber, sampai 500 aja. Sampai gue gondrong itu baru 500 subscribernya. Yang ada di intro itu gue gondrong yang di gunung itu masih 500 subscribernya ya. Dan gue tetap bikin video gitu loh, sampai 500 akhirnya nyampe 1000 juga gitu. Waduh itu senang banget men. Dan itu pasti susah sih bagi gue ya. Dan zaman sekarang itu bisa dibilang YouTube itu lebih gampang. Zaman sekarang bisa dibilang, tapi nggak segampang ngebalikin tangan lu gitu ya. Terus aja bikin video ya. Gue lama banget pokoknya prosesnya, sampai akhirnya ya dapat 10.000, 11.000, 13.000 ya yang ada di video yang gue yang dulu itu. Dan Desember itu gue waktu itu nyentuh 10.000, dan sekarang sudah 300.000. Dan bagi gue ini gede banget gitu angka 300.000 gitu. Dan ya kata Bang Tara gitu, setiap YouTuber nggak akan pernah nyangka bahwa dia akan segede itu gitu loh. Terima kasih banget ya, konten yang jarang banget diminati orang gitu ya. Dan selain dari 1 tahun gue mendapatkan 300.000 gitu ya, gue akan ngasih tips juga nih buat lo semua ya, mungkin akan pengen lu mulai YouTube ya. Oke, jadi di bagian ini gue terinspirasi dari Peter McKinnon yang bikin perjalanannya 3 tahun di YouTube, dan dia ngasih tips apa aja. Dan ini setahun gue di YouTube, gue pengen ngasih tips juga nih buat lo semua yang pengen memulai YouTube. Oke, yang pertama adalah jangan terlalu obsesi kepada angka. Oke, subscriber bukan cuma angka, subscriber itu manusia. Oke, tapi lo kalau setiap hari ngecekin setiap hari berapa subscriber gua, wah, lo akan kerja untuk naikin angka doang, muncrat. Tapi kalau lo fokus ke videonya, gimana kualitas video lo bakal gede sendiri men. Percaya nih, gua udah ngalamin. Dan fakta yang perlu lo tahu mungkin ya, gua dari 0 sampai 100.000 nggak dapet duit dari AdSense men. Mungkin kalau subscriber lama gue ya udah pada tahu ya. Dan gue pernah bikin video gue mungkin berhenti dari YouTube ya, pamit. Ya, tapi akhirnya gue balik lagi ke YouTube karena AdSense gue bisa diatasi orang dalam. Jadi kalau lu masih belum apa-apa, intinya masih bikin konten belum gimana, tapi lu udah banyak bawel tentang jangan lupa subscribe, jangan lupa gini-gini, jangan lupa like, itu malah bikin orang malas nonton video lu. Intinya lu perbaiki dulu aja, upgrade konten lu.
Nah, yang kedua, jangan ngeluh soal alat. Nah, ini banyak banget yang gue alami, yang gue denger dari curhatan-curhatan penonton gue, entah itu di dunia nyata ataupun di sosial media, yaitu bang, gue gak punya kamera, bang, gue gak punya laptop. Asik. Capek, gue udah capek dengerin keluhan yang seperti itu. Intinya jangan ngeluh. Gue dulu pinjem laptop men ke teman gue sampai nggak boleh pinjem lagi. Gue pinjem kamera ke teman gue sampai nggak boleh pinjem lagi. Dan itu ya perjuangan lo. Entah lo nggak harus pinjem juga gitu. Entah lu mau beli, kalau lu mau nabung itu terserah. Intinya jangan dikeluh. Kalau lu pengen, lu bisa. HP pun udah bagus men. Lu bisa pakai HP lu zaman sekarang udah 4K. Gila nggak tuh? Udah 1080, udah pada bagus lah. Bahkan ada YouTuber yang pakai HP dan KineMaster doang udah 100.000 subscribernya. Ada itu. Intinya lu belajar aja. Karena kalau alatnya ada, lu nggak punya ilmunya ya tetap hasilnya nggak akan bagus. Oke, yang ketiga adalah luruskan niat lu. Maksudnya lu mau bikin YouTube ini buat apa? Memang gue dari SMA pun gue pernah berpikiran bahwa oke, nanti kalau gue udah banyak subscriber nih, gue bakal bilang ke subscriber gue bahwa gue bikin YouTube ini karena duit. Padahal enggak men, enggak gitu. Susah. Kalau gede banget gue udah beli Ferrari sekarang. Tapi memang ada yang beli Ferrari sih. Ya beda, itu gede ya. AdSense itu nggak semudah yang lu kira men. Jangan obsesi ke duitnya, karena banyak banget teman gue nih beneran nih YouTube gue kok nggak ada duitnya, nggak kayak lu ya lu videonya kayak gimana, lu kualitasnya udah seperti apa gitu ya. Gue aja sampai 100.000 nggak dapet duit masih bisa bikin video ya. Karena apa? Kalau karena duit ya nggak mungkin gue bikin video lagi gitu kan ya. Intinya luruskan niat lu. Apa niat lu? Ya duit bakal datang sendiri lah men ya. Berikutnya adalah lu butuh alat yang bagus. Maksudnya apa? Kok berlawanan sama yang tadi? Yang tadi gue bilang bahwa lu nggak butuh banget alat yang bagus, tapi sekarang gue bilang bahwa lu butuh alat yang bagus. Ya dari segi lighting, dari segi audio, dari segi komputer, dari segi editing, dari segi apapun itu, alat itu ya harus bagus. Untuk bikin video yang bagus, lu butuh alat yang bagus. Tapi bukan cuma alat yang bagus, lu butuh ilmunya juga gitu. Lu harus bisa pakai alat itu gitu. Jadi pakai dulu apa yang ada, berusaha dulu aja. Tapi kalau lu udah dapat hasilnya, ya upgrade lah, berusaha ya. Karena semakin bagus alat lu, semakin bagus ilmu lu, akan semakin bagus juga konten lu. Ya dulu gua nggak punya lighting sama sekali, gua nggak punya kamera sama sekali, berpenghasilan, ya beli lighting satu-satu, beli lagi. Ya jadilah semua ini yang gua bikin gitu ya. Intinya memang lu nggak butuh alat yang bagus-bagus banget. Tapi kalau lu udah punya penghasilan, ya berusahalah memperbaiki video lu, konten lu. Karena men, ngomongin soal YouTube mau nggak mau, lu harus ngomongin video men. Ya lu pasti bikin video gitu, namanya YouTube. Video, lampu penting ya, kamera penting, audio penting, editing juga penting. Jadi ya semuanya penting men. Dan yang terakhir nih tips dari gua, sesotoynya gua adalah yang pertama, kuatin karakter lu. Yang kedua, personal branding lu. Contohnya gini, banyak YouTuber yang ngebahas AI. Tapi kenapa Agung Hapsah view-nya banyak? Karena dia Agung Hapsah gitu loh. Personal branding dia udah kuat gitu loh. Wah, Agung Hapsah nih, tonton. Nah, gimana cara orang tuh bisa kayak gitu ke diri lo? Dan karakter lo harus kuat. Misalkan basis yang luar negeri itu Davey504 cuma bilang slap like now, cuma gitu doang, itu bisa kuat banget nempel di penontonnya men. Ya itu karakter yang dia bangun. Jadi jangan lupa bangun karakter lu dan juga personal branding lu. Kalau dua-duanya itu kuat, lu bikin video apapun bakal laku men. Gue bilang gini bukan berarti gue udah kuat di dua-duanya. Ya gue juga masih belajar gitu. Gue menganalisa dari semua apa yang gue alami. So segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa membantu lo buat yang mau mulai bikin konten ya. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau misalkan ada salah, sorry banget nih. Assalamualaikum and dah.